ketimbang 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita masih mereview artikel karya mahasiswa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mereview artikel atas nama Najihatul Aslah. Ya, selanjutnya kita akan mereview lagi artikel karya mahasiswa atas nama Heri Minarno. Oke, Heri Minarno ini nama mahasiswanya, dengan judul penelitiannya pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia berbasis kontekstual untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. Ya, kita cek lagi, pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia berbasis kontekstual untuk siswa kelas 5 sekolah dasar, itu judulnya. Berarti nanti Mas Heri ini akan mengembangkan bahan ajar yang sebelumnya seperti apa, yang ada di dalam proses pembelajaran akan dikembangkan di sana berbasis kontekstual. Ini bahan ajar di sini belum kita lihat khusus pada materi apa ya. Nanti kita cek di dalam isinya sebenarnya materinya nanti mengacunya ke mana. Ini penting sekali agar tidak luas sekali ya. Tidak luas sekali. Kita berikan masukan agar Mas Heri ini tahu masukannya bahan ajar apa. Ya, khususkan lagi. Materinya satu saja tetapi mendalam ya. Bagi siswa kelas 5 sekolah dasar. Oke, pengembangan bahan ajar apa? Di sini apanya adalah materinya. Langsung masuk ke materinya. Berbasis kontekstual bagi siswa kelas 5 sekolah dasar. Itu masukannya. Kemudian kita lanjutkan di sini. Ya, kita cek dulu di sini seperti apa agar tahu. Sebentar. Ya, ini artikel ini ditulis dua orang ya. Ini posisinya adalah tugas ini tentunya pada satu orang ya, karena tugas mahasiswa. Silakan diperbaiki dulu ya. Di sini tugas individu ya, tugas individu ditulis ya, ditulis oleh satu mahasiswa. Nah, di sini silakan diperhatikan. Kemudian selanjutnya di sini perlu menuliskan email lembaga ya, lembaga dituliskan ya. Kemudian abstrak. Pada bagian abstrak di sini kita cek masalahnya sudah ada. Kemudian tujuan belum, metode di sini perlu dilengkapi lagi, hasil tes ya, hasil penelitian perlu juga dimunculkan ya. Pada bagian abstrak di sini perlu dilengkapi masalahnya itu apa. Masalah bisa 2 kalimat, kemudian kalimat ketiga mengenai tujuan, kalimat keempat mengenai metode, kalimat kelima mengenai metode, kemudian kalimat ketujuh baru masuk ke hasil penelitian. Nah, ini jika saya pisah-pisahkan per kalimat seperti itu ya. Ya, ini yang harus ada. Silahkan menyesuaikan dari template yang ada di jurnal di sana. Kita berikan masukan. Gunakan template jurnal ketika menulis artikel ya. Ini mohon dicek. Ya, selanjutnya kita masuk ke dalam pendahuluan ya. Pada bagian pendahuluan Anda nanti akan menjelaskan mengenai posisinya, kebutuhan bahan ajarnya di sana seperti apa, terhadap materi apa ya. Itu yang harus ada. Kita cek paragraf pertama mengenai peran bahasa, yang kedua UUD, yang ketiga tujuan pembelajaran, yang keempat kemampuan berbahasa, kelima K13, keenam pembelajaran berbahasa berbasis teks, kemudian bahan ajar.
Oke, kita cari di sini kenapa harus muncul. Oke. Ya, belum ada. Kita berikan masukan pada bagian pendahuluan. Kenapa bahan ajar dikembangkan? Nah, ini dasarnya apa? Masalah apa? Kebutuhan apa? Nah, ini bahan ajar ini khusus materi apa? Ini perlu Anda jelaskan. Adakah kekurangan dari pemahaman siswa terhadap buku yang sudah ada? Nah, ini perlu dijawab pada penelitian Anda. Oke, selanjutnya kita berikan masukan lagi agar semakin mendalam dari pemahaman siswa terhadap buku yang sudah ada di sana. Kendalanya apa? Kenapa akan dikembangkan? Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan terkait dengan bahan ajar yang sudah ada. Sebenarnya permasalahannya seperti apa? Apakah sampai berpengaruh terhadap hasil belajar siswa? Oke. Ini pemahaman siswa. Oke, seperti apa? Silakan Anda jelaskan permasalahan tersebut. Selanjutnya di sini kenapa berbasis? Kenapa solusinya Anda berbasis kontekstual? Kenapa Anda harus menjelaskan? Nah, ini perkuat dengan teori dan hasil penelitian. Bisa dari artikel jurnal, kemudian skripsi, tesis, disertasi, maupun penelitian yang lain ya. Oke. Silahkan diperkuat dari penelitiannya Anda. Ini perlu dimunculkan pada bagian pendahuluan. Yang saya tanyakan, apakah Anda melakukan observasi? Nah, ini perlu diperkuat. Kemudian wawancara. Kemudian Anda menuliskan pengamatankah, Anda mengamati proses pembelajarannya? Kemudian dokumentasikah? Ini mengkaji mengenai studi pustakakah Anda? Nah, ini silahkan dilengkapi ketika Anda mencari itu semuanya. Jangan lupa menuliskan hari, tanggal, bulan, tahun ketika Anda melakukan wawancara, observasi, kapan Anda melakukan pengamatan. Ini agar posisinya semakin jelas ya. Bahan ajar bisa digali melalui wawancara, kebutuhannya di sana seperti apa sehingga benar-benar sangat membutuhkan ya. Ini perlu dijelaskan pada bagian pendahuluan. Bagian metode di sini kita cek. Oke. Semua yang selain berbahasa Indonesia dituliskan miring ya di sini. Saran saya gunakan kutipan tidak langsung di sana. Oke, di sini yang pertama metode ya. Sesuaikan dengan template jurnal, itu saran saya pertama. Kemudian hasil dan pembahasan. Selanjutnya kita memberikan masukan agar artikel ini tentunya semakin mendalam. Iya, sebentar. Pada hasil dan pembahasan di sini Anda sudah menyajikan. Yang pertama ada hasil dari validator. Ini terkait dengan buku. Ini bahasa ya, bahasanya seperti apa? Oke. Wah, oke, ini pengembangan bahan ajar yang ada di sini. Anda perlu menceritakan posisinya kenapa bahan ajar itu dikembangkan. Mulai dari posisinya di sini. Oke, kita cek dulu, kita berikan masukan agar semakin lengkap lagi. Ya, Anda perlu menjelaskan analisis kebutuhannya. Kemudian di sini pengembangan bahan ajarnya. Selanjutnya validasi bahan ajar bagaimana ya? Ini silakan Anda sampaikan di dalam
penulisan hasil dan pembahasan agar nantinya akan semakin lengkap lagi pada artikel ini. Dan jangan lupa dialogkan antara teori dan hasil penelitian yang sudah Anda gunakan pada bagian pendahuluan tadi ya, agar semakin lengkap. Kemudian Anda juga perlu menunjukkan datanya. Datanya berupa desain bahan ajarnya itu seperti apa di sini, oke? Itu akan semakin baik lagi karena benar-benar di sana ada desain yang bisa dipahami oleh para pembaca ya. Ya itu, silahkan Anda lengkapi lagi. Di sini artikel ini sudah lengkap, sudah sesuai dengan harapan, namun gunakan tadi saran-saran dari saya, terutama di sini yakni penulisnya ya. Hanya satu penulis saja, tidak boleh dua penulis ya, karena di sini adalah tugas individunya mahasiswa. Itu saran dari saya, semoga mahasiswa nantinya bisa semakin mendalam ketika menuliskan artikel. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.